Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Karima dari kelas AKT 21A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen konflik. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya. Di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Jenis konflik. Konflik dilihat dari fungsinya, yaitu konflik yang fungsional dan konflik yang disfungsional. Dilihat dari orang yang terlibat di dalamnya, konflik dalam diri individu, konflik antar individu, konflik antara individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, konflik antar organisasi, konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda. Sebab terjadinya konflik komunikasi. Informasi yang tidak lengkap, tidak dipahami, sulit dimengerti, mendua gaya individu manajer yang tidak konsisten. Struktur. Perebutan kekuasaan atau kepentingan, persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, saling ketergantungan antar kelompok. Pribadi, perbedaan nilai-nilai dan persepsi emosi. Tipe-tipe situasi konflik. Konflik vertikal yaitu konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan. Konflik horizontal yaitu konflik yang terjadi antara sesama karyawan atau kelompok yang berada pada hierarki yang sama. Konflik garis staf. Bila konflik terjadi antara staf pada bidang tertentu. Konflik peranan terjadi bila komunikasi antar anggota tidak kompatibel bagi pemegang peranan. 3 hal pokok dalam konflik. Konflik berkaitan dengan perilaku terbuka. Bisa muncul karena adanya ketidaksetujuan antara individu dan kelompok yang dibiarkan memuncak. Konflik muncul karena ada 2 persepsi yang berbeda. Adanya perilaku yang dilakukan secara sadar oleh salah satu pihak untuk menghalangi tujuan pihak lain. Manajemen konflik. Mengelola konflik berarti kita harus meyakini bahwa konflik memiliki peran dalam rangka pencapaian sasaran secara efektif dan efisien. Mengelola konflik perlu skala prioritas agar tidak menimbulkan kekacauan dalam koordinasi dan integrasi antar fungsi atau divisi dalam organisasi. Cara pengelolaan konflik yaitu dengan memahami masalah. Hindari salah mendeteksi, tidak peduli masalah, atau menganggap ada masalah tapi sebenarnya tidak ada. Diagnosis. Kenali siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana alternatif mengatasi konflik. Menyepakati solusi. Pelaksanaan solusi dan evaluasi. Strategi mengatasi konflik antar pribadi. Strategi kalah-kalah. Biasanya individu yang bertikai mengambil jalan kompromi atau membayar orang yang terlibat konflik atau menggunakan jasa pihak ketiga sebagai penengah. 2 tipe campur tangan pihak ketiga. Arbitrasi. Setelah mendengarkan kedua belah pihak, maka pihak ketiga berlaku sebagai hakim. Mediasi. Menjadi mediator, tidak punya wewenang langsung, rekomendasi tidak mengikat. Strategi menang kalah. Satu pihak menang, yang lain kalah. Strategi menang-menang. Penyelesaian ini dipandang manusiawi, menciptakan interaksi yang membangkitkan rasa aman, perasaan dihargai, kondusif, menolong memecahkan masalah sumber konflik. Pendekatan birokratis dilakukan pada konflik yang terjadi karena struktur birokrasi yang bersifat vertikal. Dilakukan dengan cara hierarki struktural. Pendekatan intervensi otoritatif dalam konflik lateral. Pada konflik lateral biasanya diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bila buntu, manajer melakukan intervensi operatif. Pendekatan sistem. Mengkoordinasi penyelesaian konflik yang dipandang sebagai kesatuan sistem yang saling berhubungan. Reorganisasi struktural. Mengubah struktur organisasi. Oke, cukup sekian materi pada kali ini. Terima kasih karena sudah menonton video sampai akhir. Sampai jumpa pada materi berikutnya.